Posisi Syafiq Ali saat ditemukan meninggal, sujud dan nyaris hipotermia. Beredar foto kondisi jenazah Syafiq Ridhan Ali Razan, 18, pendaki asal Magelang sempat hilang di Gunung Slamet. Berdasarkan foto tersebut, Syafiq Ali meninggal seperti sujud. Kaki Syafiq Ali dalam kondisi terlipat dan posisi terduduk. Sementara badan dalam kondisi tengkurap dengan kondisi tangan ke belakang. Ali masih mengenakan jaket hitam. Anggota relawan tim Wanadri, Ari Afandi mengatakan jika Ali nyaris mengalami hipotermia. Survivor sempat melepas celananya. Kondisi hampir hipotermia, ujarnya dalam live TikTok Kim Caraka, Rabu, 14 Januari 2026. Hipotermia adalah kondisi darurat saat tubuh tidak sanggup mengembalikan suhu panas tubuh karena suhunya turun secara drastis. Afandi memastikan jika jenazah yang ditemukan merupakan Syafiq Ali. Hal ini dikuatkan dengan penemuan dompet hitam berisi STNK motor. Ini sudah A1 survivor Ali. Ini dompetnya, kami bilang A1 ada STNK. Ini barang yang dibawa sama adik Ali, ujarnya. Selain dompet, juga ditemukan sepatu, senter, dan sarung tangan milik Ali. Afandi menambahkan jika lokasi jenazah berada tak jauh dari lokasi Himawan dan Ali berpisah. Ali ditemukan di lereng tidak jauh dari lokasi Ali dan Himawan berpisah. Senter kami temukan pertama kali. Kondisi Ali tidak terkubur, ujarnya. Kabar duka datang dari Gunung Slamet. Syafiq Ali, 18. Pendaki asal Magelang yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, MD, pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Ardiansyah, salah satu relawan dari BPBD Purbalingga. Ia menjelaskan, korban ditemukan dalam pencarian tahap 2 yang dilakukan secara mandiri oleh para relawan, setelah operasi pencarian resmi sebelumnya dinyatakan ditutup. Korban sudah berhasil ditemukan sekitar jam 11 siang. Lokasinya berdekatan dengan puncak Batu Langgar antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Kondisi survivor dinyatakan meninggal dunia, ungkapnya saat dijumpai di basecamp Gunung Malang, Rabu, 14 Januari 2026, sore. Menurut informasi yang ia terima, posisi korban saat ditemukan dalam keadaan tengkurap. Namun hingga kini, proses evakuasi dan penurunan jenazah masih belum dapat dipastikan jalurnya. Hal tersebut bergantung pada kondisi di lapangan serta keputusan Tim Search and Rescue Unit, SRU, yang berada di atas. Untuk penurunan belum bisa dipastikan lewat jalur mana, apakah di Pajaya, Bambangan, atau jalur lain. Kami masih menunggu informasi dari SRU di atas, katanya. Slamet menambahkan, pencarian mandiri telah dilakukan secara maksimal sejak 9 Januari 2026. Tim relawan dikerahkan dari berbagai basecamp, seperti Bambangan, Gunung Malang, Batu Raden, hingga relawan dari kabupaten lain. Bahkan, upaya non-teknis dengan meminta bantuan paranormal juga sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Lokasi ditemukannya korban sebenarnya sudah pernah kami sisir sebelumnya. Namun karena cuaca yang tidak bersahabat dan jarak pandang terbatas, korban baru bisa ditemukan hari ini, ujarnya. Saat korban ditemukan pun, kondisi cuaca di puncak Gunung Slamet dilaporkan masih buruk dengan jarak pandang terbatas. Meski demikian, para relawan bersyukur karena pencarian akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah hari ini ada titik terang, ucapnya. Hingga sore ini, suasana di basecamp Gunung Malang terpantau masih relatif sepi. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dijaga. Sejumlah relawan dari BPBD maupun PMI telah bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi apabila sewaktu-waktu diperoleh kepastian bahwa jenazah akan diturunkan melalui jalur Gunung Malang. Berbeda dengan Ali, Himawan telah ditemukan lebih dahulu oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat pada Selasa, 30 Desember 2025, di sekitar Pos 5. Kakak kandung korban, Naufal Hisham, 24, mengungkapkan bahwa Ali awalnya berpamitan kepada keluarga untuk mendaki Gunung Sumbing, bukan Gunung Slamet. Keluarga baru mengetahui perubahan tujuan tersebut setelah Ali mengirimkan foto saat berada di basecamp Gunung Slamet. Meski sempat terkejut, keluarga tetap mengizinkan karena korban sudah berada di lokasi pendakian. Ali berencana melakukan pendakian secara tektok atau pulang pergi tanpa menginap dan berjanji akan pulang pada Minggu sore. Namun hingga waktu yang dijanjikan, Ali tidak kunjung memberi kabar. Kecurigaan keluarga semakin kuat setelah sepeda motor dan kartu tanda penduduk, KTP, milik korban ditemukan masih tertinggal di basecamp di Pajaya.
Setelah laporan kehilangan diterima, operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Sabtu, 3 Januari 2026, 111 personel gabungan dikerahkan dan area pencarian diperluas hingga radius 5 km dari titik terakhir keberadaan korban. Komandan Posko Pencarian di Basecamp Dipa Jaya, Dani Fitra Maulana mengatakan, perluasan dilakukan untuk meningkatkan peluang menemukan korban meski dihadapkan pada cuaca yang kurang bersahabat. Untuk area pencarian, kami perluas hingga radius 5 km dari titik terakhir korban yang sebelumnya berhasil dievakuasi, ujar Dani. Dalam pencarian, personel dibagi ke dalam 4 SRU. SRU pertama di area pos Pelawangan hingga jalur Gunung Malang. SRU kedua di area pos 6 sampai pos 5. SRU ketiga dari pos 6 ke arah Basecamp Cemoro Sakti. Sementara SRU keempat melakukan penyisiran dari pos 4 menuju pos 3, jelasnya. Rescuer Kantor SAR Semarang Unit Siaga SAR Pemalang, Handika Hengki menyampaikan, pencarian terus dilakukan meski dihadapkan pada cuaca ekstrim. Tim SAR gabungan masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban, sementara kondisi cuaca ekstrim di kawasan puncak menjadi kendala utama dalam proses pencarian. Kendala utama yang kami hadapi adalah cuaca di atas yang sering terjadi badai, ujar Handika. Dia menegaskan pencarian tetap dilakukan sesuai prosedur. Kami tetap melakukan pencarian sesuai prosedur dan mempertimbangkan kondisi cuaca. Keselamatan tim juga menjadi prioritas utama, tambahnya. Kapolsek Pulau Sari, Ibtu Bambang Hadibusono menyampaikan hal serupa. Sampai saat ini korban belum diketemukan. Namun pencarian tetap dilakukan dengan melibatkan 111 personel tim SAR. Seluruh tim masih berada di atas untuk melakukan penyisiran, ujarnya. Menurutnya, pencarian difokuskan pada jalur pendakian dan area di luar jalur. Meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang kurang bersahabat, proses pencarian tetap dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan personel, ujarnya. Pada Rabu, 7 Januari 2026, operasi SAR resmi ditutup setelah 2 pekan pencarian tidak membuahkan hasil. Operasi SAR satu pendaki yang tersesat di Gunung Slamet lewat Dipa Jaya telah resmi ditutup dan dialihkan ke pemantauan. Jika ada teman-teman yang masih akan mencari, bisa berkoordinasi dengan Posko Dipa Jaya maupun Basarnas, kata Handika. Sementara itu, orang tua Syafiq masih bertahan di kawasan Basecamp Dipa Jaya dan memilih menginap di rumah warga sekitar sambil menunggu perkembangan. Lanjutkan pencarian mandiri. 2 hari berselang, pencarian Syafiq Ali kemudian dilanjutkan relawan secara mandiri sejak Jumat, 9 Januari 2026, melalui jalur Bambangan Purbalingga dan Batu Raden Banyumas. Koordinator Basecamp Bambangan, Syaiful Amri mengatakan, pencarian dilakukan atas dasar kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Kami kembali menelusuri area sesuai pemetaan dari Basarnas, bahkan kami maksimalkan lagi. Tapi, sampai Minggu, 11 Januari 2026, belum ada tanda-tanda, ujar Syaiful. Dia mengatakan pencarian diperluas ke jalur Batu Raden.